Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Anditriani. Saya akan mempresentasikan kasus atau tugas dari asesmen ranah afektif. Lokasi tempat pengambilan konseli atau subjek ini adalah di SMP Negeri 1 Indralaya. Nama atau identitas dari si subjek ini yaitu AR, usia 13 tahun, kelas 8. Kemudian alamatnya di Indralaya. Nah, jadi si subjek ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru BK dapati permasalahan bahwa si subjek ini memiliki permasalahan yaitu berpacaran. Nah, jadi subjek ini sering dapat panggilan dari guru BK, kemudian selain itu juga orang tuanya juga sempat dipanggil. Nah, kemudian asesmen ini saya lakukan beberapa kali. Jadi datang ke sekolah itu untuk yang pertama itu observasi, yang kedua untuk wawancara dengan guru BK, kemudian dengan si subjek. Nah, hasil observasinya itu yang pertama dalam observasi fisik. Jadi si subjek ini memiliki fisik yang seperti teman atau siswa pada umumnya yang lainnya. Jadi tingginya sama, sekitar 157. Kemudian si subjek berhijab. Nah, untuk masalah kondisi kesehatan si subjek setelah dikonfirmasi sehat, tidak memiliki penyakit apapun. Nah, kemudian observasi di sekolah. Jadi si subjek ini di sekolah termasuk siswa yang bisa dibilang aktif tapi juga tidak aktif. Jadi jika di sekolah itu si subjek terkadang menyendiri, terkadang juga kayak berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, kemudian hasil wawancara. Nah, dari hasil wawancara ini yang pertama wawancara dengan subjek. Nah, dari subjek ini saya dapati hasil bahwa untuk riwayat pendidikan si subjek ini sebelumnya menempuh di SD Negeri 11 Indralaya sebelum melanjutkan ke SMP 1 Indralaya. Nah, kemudian untuk persepsi subjek terhadap sekolah, guru dan teman-teman. Nah, persepsi subjek untuk sekolah itu subjek memandang bahwa sekolah ini, terutama sekolah SMP 1 Indralaya itu sekolah yang bagus, berprestasi dan mendukung setiap siswa memiliki prestasi. Nah, kemudian persepsi subjek terhadap guru juga, gurunya baik, mendukung. Jadi misal siswanya ada yang ingin izin untuk mengikuti perlombaan itu langsung diberikan izin. Nah, kemudian persepsi subjek terhadap teman-temannya juga bagus ya. Teman-teman itu seperti merangkul gitu. Tidak subjek bukan selama di SMP 1 Indralaya itu belum pernah mendapatkan bullying. Nah, kemudian untuk persepsi subjek terhadap dirinya sendiri itu subjek itu memandang bahwa dirinya itu kurang. Nah, saya tanyakan kurang di sini maksudnya apa? Jadi jadi si subjek ini saat SD itu pernah mendapat semacam perkataan dari teman-teman. Jadi dia dikatain kayak emang boleh sejelek itu. Jadi kayak tentang fisiknya gitu. Nah, hal itulah yang kadang membuat si subjek ini terkadang minder gitu, tapi rasa mindernya itu tidak yang sampai over. Nah, kemudian untuk interaksi sosial, jadi menurut hasil observasi dan pengamatan saya, jadi di sekolah ini untuk interaksi sosialnya si objek ini ya berinteraksi dengan teman-temannya, jadi kadang juga menyendiri, tapi kalau di kelas misalnya tugas kelompok gitu si subjek selalu diajak dan selalu aktif di tugas kelompok. Nah, kemudian wawancara dengan guru BK. Nah, di sini saya mengkonfirmasi tentang permasalahan si subjek ini. Jadi guru BK itu menuturkan bahwa kenapa sampai dipanggil orang tuanya, kenapa sampai ditegur, karena si subjek ini berpacarannya itu sampai yang mojok gitu loh kalau bahasa sekarang. Jadi kayak berduaan, sembunyi-sembunyi gitu loh. Kemudian ada teman atau siswa yang lainnya, jadi dilaporkan ke guru BK, dan itu tuh terjadi terus menerus. Kemudian juga subjek ini sering keluar kelas saat jam pelajaran, izin bilangnya ke WC padahal untuk melihat pacarnya. Nah, itu dia sering meminta tolong ke teman-temannya untuk tidak melakukan guru BK dengan cara memberi uang atau memberikan sesuatu misalnya jajan gitu. Nah, untuk data dokumen saya kan mencocokkan apakah ada hubungannya dengan prestasi atau belajar si subjek. Jadi si subjek ini memiliki peringkat dari kelas 7 dan kelas 8 itu sama, peringkat 24 dari 34 siswa. Nah, kemudian untuk bermain kognitif, si subjek ini memiliki kognitif yang rata-rata seperti teman-teman yang lainnya. Nah, untuk bermain perilaku juga si
si subjek ini jika saya konfirmasi ke guru BK itu sebenarnya untuk perilakunya itu tidak yang aneh-aneh, jadi umum seperti siswa-siswa pada umumnya. Untuk domain emosi itu subjek memiliki motivasi dalam belajar, namun ya itu tadi karena keinginan untuk melihat pacarnya itu jadi kayak sering keluar atau izin ke guru yang mengajar. Untuk domain sosial juga subjek berinteraksi dengan teman yang lainnya di kelas, baik di kelas ataupun di luar kelas, dan juga si subjek ini mengikuti ekstrakurikuler, jadi ikut ekstrakurikuler karate dan basket, di mana ekstrakurikuler itu kan menuntut untuk si subjek untuk berinteraksi dengan teman yang lainnya. Kemudian untuk dukungan keluarga, jadi keluarga ini mendukung sekolah si subjek dengan cara seperti saya tanyakan kepada si subjek, subjek ini menjawab kalau dia ada tugas yang dia tidak paham, dia akan meminta pertolongan atau bantuan ke kakaknya atau ke ayahnya, karena si subjek ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, untuk formulasi masalah, jadi dari pandangan atau dinamika psikologi. Nah, saya mengaitkan permasalahan si subjek ini dengan 2 teori, yaitu teori sosial dan teori psikologi. Nah, untuk teori psikologinya itu saya menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang kedua yaitu teori sosial itu menggunakan teori struktural fungsional itu dari Theodor Bergson. Nah, untuk yang pertama itu saya kaitkan dengan psikoanalisis. Jadi permasalahan pacaran ini dikaitkan dengan perkembangan remaja. Nah, dalam psikoanalisis ini kan ada 3, yaitu id, ego, dan superego. Nah, hal ini berkaitan dengan misalnya perilaku pacaran ini. Jadi untuk kesimpulan dari yang saya lakukan observasi dan wawancara itu, yaitu si subjek ini memiliki permasalahan dalam hal berpacaran yang sudah dikategorikan terus berlebihan karena kan sampai bertemu dan bersembunyi-sembunyi, tapi itu kan di lingkungan sekolah, jadi masih tanggung jawab guru BK. Kemudian dari hasil pengukuran dari skala yang saya berikan kepada si subjek ini didapati hasil bahwa si subjek ini berada di range sedang untuk permasalahan pacaran yang dianalisis berpengaruh terhadap akademiknya. Nah, untuk intervensi yang dapat dilakukan oleh guru BK itu saya merekomendasikan dapat dilakukan dengan konseling individu atau konseling kelompok, walaupun yang saya tanyakan pada guru BK sudah diberikan. Kemudian dapat menggunakan latihan asertif. Jadi latihan asertif ini dapat diberikan untuk mengubah perilaku atau pemikiran si subjek ini untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya izin bertanya ya, Anggi. Jadi kan di dalam presentasi kamu tadi kamu menjelaskan kalau guru BK sudah memanggil orang tua dari konseli tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika dipanggil orang tua ke ruang guru BK, apa hasil dari rundingan mereka terus, dan apa pemecahan permasalahan konseli guru BK dan orang tua ini? Oke, baik. Jadi kan kemarin juga sempat guru BK itu menjelaskan bahwa setelah dipanggil orang tuanya ini dibuat perjanjian untuk misal si konseli mengulangi lagi atau dipanggil lagi oleh guru BK itu akan dikeluarkan, dan sudah disetujui oleh orang tua dan antara orang tua si subjek dan guru BK. Nah, untuk perilaku yang sudah terlihat yang hasil dari dipanggilnya orang tua tadi itu, si konseli ini mulai jarang keluar kayak izin ke guru untuk sekedar misal ke toilet seperti itu. Jadi rentang si subjek ini untuk izin itu sudah mulai berkurang. Kemudian juga kayak kepada teman-temannya juga dia sudah jarang untuk misal kayak berbohong seperti itu, kayak aku kasih uang nanti kamu bilang ke guru BK kamu nggak lihat dan sebagainya. Jadi mulai ada perubahan dari si subjek ini sendiri. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Saya izin bertanya ya, Anggi. Lalu untuk pacarnya siswa ini bagaimana? Apakah tidak dipanggil oleh guru BK? Kalau untuk si pacarnya si subjek ya, jadi guru BK juga sempat memanggil, jadi sisa antara si subjek dan si pacarnya ini juga sempat ditemukan dengan guru BK. Nah, kemudian ya mereka berjanji untuk tidak mengulang, misal kayak bertemu atau kayak mojok diam-diam gitu. Tapi dari pengakuan teman-temannya itu tuh mereka tuh tidak lantas putus, jadi masih berpacaran. Saya mau tanya lagi, itu kan pacaran, pas dipanggil orang tua ke guru BK, lantas kedua orang tua dari subjek ini tahu nggak kalau itu pacarnya, atau emang udah tahu dibiarkan saja, atau ada ketegasan dari orang tua subjek untuk udah diakhirin saja? Jadi untuk hasil wawancara ya, orang tuanya juga kan karena bekerja, jadi kayak
kalau jika untuk sekolah mendukung, tapi kurang pemantauan untuk kayak pergaulannya. Jadi orang tuanya ini tahu anaknya pacaran dan sudah diminta untuk putus, tapi ya itu tadi mungkin karena masih antara si subjek dan pacaran ini tetap ingin menjalin hubungan, jadi masih pacaran. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kasus yang saya peroleh di SMP Negeri 1 untuk tugas asesmen ranah afektif. Jadi konseli saya ini berinisial MHNA. Dia berusia 13 tahun, sedang duduk di kelas 7, beralamat Timbangan. Jadi konseli merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Untuk status keluarganya, konseli tinggal bersama ibu dan adik perempuan, dikarenakan ayah dari konseli sudah meninggal. Untuk memenuhi tugas ini, saya melakukan 3 cara dengan observasi, wawancara, dan instrumen. Yang dimana observasi dari gambaran fisik, konseli H yang saya singkat. Jadi kondisi fisik dari H ini kurus dengan berat badan 45 kg, tinggi 160 dan berkulit sawo matang. Untuk di observasi di sekolah, H ini terbilang anak yang aktif di dalam kelas tapi juga cukup pendiam. Untuk wawancara dari subjek ini, permasalahan yang dialami oleh H yaitu bully. Jadi H ini mengalami bully verbal yang dimana dia itu sering diejek sama teman-teman mengenai fisiknya, yang dimana fisiknya itu cacat, yang dimana sumbing. Jadi teman-teman di kelasnya maupun di sekolah sering mengejek H. Untuk wawancara dengan guru BK, guru BK merekomendasi untuk saya untuk bisa mewawancara konseli H. Jadi guru BK dengan memanggil si H dan H bersedia untuk diwawancara. Dari pemaparan guru BK, telah dilakukan konseling individual kepada H dan berhasil menurut guru BK dan menurut H juga. Guru BK masih memantau bagaimana perkembangan bully terhadap H, apakah masih terjadi di sekolah atau tidak. Saya juga mewawancarai teman dekat si H. Jadi menurut teman dekat H ini yang berinisial RS, menurut RS, H ini anaknya baik, interaksi sosialnya itu aktif di dalam kelas, rajin bertanya. Kemudian H ini cukup pendiam, dia sering menceritakan atau tidak sering curhat kepada si RS atau teman-teman lainnya. Dari domain kognitif ini sendiri, dari H itu dia mengalami kecemasan tapi yang tidak berlebih. Terus untuk domain perilaku, H merasa sulit untuk percaya pada orang lain. Jadi teman dekat si H ini cuma RS, tapi dia tetap berteman dengan teman-teman lainnya. Untuk domain emosi ini terbilang stabil. H waktu berkunjung ke guru BK, waktu menceritakan konseling dengan guru BK menjabarkan bahwa emosi H ini stabil. Ketika dia merasa sedih, dia bisa menangis. Kemudian untuk domain sosialnya, interaksi sosial konseli H ini aktif, terbilang aktif, tapi dia juga sedikit malu atau sedikit takut untuk melangkah menuju ke kelompok lain. Berdasarkan penjabaran dari saya tadi, saya akan meringkas berdasarkan permasalahan yang telah terpaparkan tadi, maka dapat dijabarkan perilaku bullying yang terjadi kepada H di sekolah merupakan kebiasaan yang telah turun-temurun dan berdarah daging. Dari konseli H dibully oleh teman-teman kelas dan kakak kelas dengan bullying verbal dengan cara menghina fisik konseli H. Kemudian tanggapan si H, konseli H, biasa dia diam saja, didiamkan, tapi konseli H ini juga merasa sakit hati ya kalau diejek-ejek begitu. Tapi lama-kelamaan konseli H mulai terbiasa dan didiamkan saja. Konseling yang dilakukan guru BK juga termasuk bisa dibilang berhasil karena pembuli yang ngebully konseli H bisa berhenti. Hanya saja menurut si H ada kelompok baru yang ngebully lagi, tapi tidak parah gitu. Untuk dinamika psikologi itu dalam penanganan permasalahan ini,
perilaku bullying dalam dunia pendidikan, saya mengambil teori Durkheim dengan cara mengembalikan semuanya pada norma. Dalam pelaksanaannya ini dapat kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan behavior, yang dimana tujuan untuk pendekatan ini untuk mengubah rasa takut atau cemas konseli terhadap sekolah dan dapat kembali bersosialisasi dengan baik. Terus yang kedua ada pendekatan rasional emat terapi atau RET. Dengan konseli yang menjadi korban maupun pelaku akan disadarkan kembali dengan pemikiran rasionalnya. Untuk aspek positif dari konseli H ini, H bersemangat untuk pergi sekolah walaupun dia dibully di sekolah, tapi H ini tidak pernah berpikir untuk berhenti bersekolah atau membenci guru-guru. H juga tidak pernah membuli di kelas maupun di sekolah. Justru konseli H ini jika ada korban bully, dia turut membantu membela si korban. Orang tua konseli H ini memberi dukungan penuh kepada konseli H untuk selalu semangat bersekolah, dan untuk pelaku korban bullyingnya cukup didiamkan saja. Untuk aspek negatif, konseli H ini merasa kurang percaya diri di kelompok baru, dan konseli H ini tertutup dengan teman dekatnya, enggan bercerita masalah pribadi atau sosial. Untuk rekomendasi intervensi, untuk orang tua dapat memberi dukungan, perlindungan, dan bantuan kepada anak. Pastikan merasa aman di rumah, berikan mereka tempat yang nyaman untuk berbicara dan mencari dukungan emosional. Intervensi dari guru. Guru BK bisa memberikan dukungan emosional, membantu mereka mengatasi trauma, dan memberi strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Di dalam presentasi ini saya menggunakan instrumen kuesioner. Kuesioner ini mengukur intensitas bullying yang diterima oleh konseli H. Dengan jumlah pernyataan pada kuesioner ini 22 pernyataan, yang dimana di dalam kuesioner ini terdapat pernyataan-pernyataan mengenai bullying fisik, verbal, cyberbullying, dan bullying mental. Dari hasil yang diperoleh, konseli H ini di angka 32, yang dimana 32 dan termasuk ke dalam bullying verbal, yang dikatakan 32 masuk ke dalam bullying verbal sedang. Cukup itu saja yang dapat saya presentasikan kepada teman-teman pada pagi hari ini. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jadi saya bertanya ya, terkait masalah si konseli H tadi, apakah bully yang didapat si H itu berdampak terhadap kondisi akademik si H? Baik, saya jawab ya. Jadi berdasarkan wawancara saya kepada konseli H dan kepada guru BK, saya menjelaskan wawancara berdasarkan guru BK dulu ya. Jadi akademik konseli H ini sedang, dimana dia tidak di bawah banget, tidak di atas banget. Jadi menurut guru BK akademiknya ini stabil, rata-rata. Iya, rata-rata. Untuk dari wawancara konseli H ini, konseli H bilang kalau dia itu sangat semangat pergi sekolah dan berkeinginan membuktikan bahwa dia bisa sukses dibandingkan pelaku pembuli atau teman-teman yang lainnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa akademik konseli H ini tidak mempengaruhi bullying dia karena dia sudah memiliki mental gitu. Saya ingin bertanya lagi nih, dalam pengambilan data, dalam observasi, wawancara, dan pemberian kuesioner tadi, apakah ada kendala atau masalah yang kamu alami gitu selama kayak datang ke sekolah dan melakukan itu? Baik, selama wawancara, observasi, dan pemberian, pihak sekolah sangat menerima dengan baik saya. Kemudian guru BK kooperatif, dijawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Kemudian dari konseli H sangat terbuka dengan saya, nyaman. Kemudian dia menceritakan apa yang saya butuhkan untuk wawancara. Kemudian konseli H dengan penuh hati menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi di dalam wawancara, di dalam pengerjaan ini saya tidak mengalami kendala. Baiklah, saya izin bertanya, untuk permasalahan siswa ini dialami siswa sejak kapan? Jadi berdasarkan wawancara dari konseli H,
bully ini mungkin dari SD juga sudah, tapi tidak separah SMP gitu. Yang melonjak itu pas SMP, yang dimana waktu MLS, waktu baru masuk sekolah, siswa-siswa lainnya membuli fisik konselia. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kasus permasalahan konseli yang sudah didapatkan. Di sini identitas konseli yaitu MFP, merupakan siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Indralaya. Usianya berusia 12 tahun. Ia merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara yang mempunyai kakak laki-laki dan kakak perempuan. Saat ini ia tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga dengan saudaranya. Ayah konseli merupakan salah satu guru di salah satu SMK yang ada di Indralaya, dan ibunya merupakan ibu rumah tangga dan juga berjualan di salah satu kantin sekolah. Lalu, untuk permasalahan konseli ini, informasi yang didapat dari guru BK bahwa konseli ini memiliki permasalahan sering dikatain atau diejek oleh teman-temannya, yang termasuk dalam bully verbal. Nah, untuk ejekan yang diberikan oleh teman-temannya ini merupakan sebutan dengan nama orang tua. Jadi konseli ini merasa tidak terima jika teman-temannya ini memanggilnya dengan sebutan nama orang tua. Informasi dari guru BK bahwa konseli ini tidak merasa tersinggung atau marah ketika dirinya diejek gendut, gemrot atau apalah sebutan untuk dirinya. Namun ia akan marah ketika dirinya dipanggil dengan sebutan nama orang tua. Oke, untuk konseli ini dia datang sendiri ke guru BK tanpa dipanggil. Nah, jadi dia yang memajukan diri untuk melakukan konseling kepada guru BK. Nah, untuk layanan yang sudah diberikan, guru BK belum memberikan layanan, namun guru BK hanya memberikan penguatan atau nasihat kepada konseli untuk tidak memperdulikan ejekan dari teman-temannya. Untuk hubungan sosialnya, konseli merupakan siswa yang cukup aktif, namun hubungannya dengan beberapa siswa atau temannya kurang baik karena teman-temannya ini sering mengejek dirinya. Untuk prestasi akademiknya, dari hasil wawancara dengan guru BK, konseli ini memiliki motivasi belajar yang rendah. Jadi konseli ini lebih suka bermain daripada belajar. Nah, untuk prestasi akademiknya ini bisa dikatakan rata-rata, tapi tidak di bawah atau di atas gitu. Lalu menurut salah satu teman konseli yaitu DO, bahwa konseli ini saat di kelas cukup aktif, namun pasif juga ya, karena selama proses pembelajaran konseli ini jika ditanya oleh guru mengenai pelajaran, dia akan menjawab, tapi dengan bahasa yang singkat gitu, tanpa ada penjelasan yang panjang. Untuk dukungan keluarga, keluarga konseli ini sangat mendukung pendidikan anak-anaknya. Apalagi ayah konseli ini merupakan guru kan, jadi sangat mendukung proses pembelajaran anaknya. Untuk resiliensi, konseli memiliki resiliensi yang rendah karena memiliki motivasi belajar yang rendah juga. Lalu untuk stabilitas emosinya, konseli ini memiliki emosi yang stabil, tidak ada tanda-tanda emosi yang meluap-luap gitu. Untuk kepribadiannya, konseli merupakan siswa yang aktif dan mudah bergaul dengan teman-temannya.
Baik, untuk hasil wawancara dengan konseli, konseli mengatakan bahwa dirinya sering diejek oleh teman-temannya. Namun karena sering diejek ini, ia jadi sudah terbiasa dan sekarang dia lebih memilih untuk membiarkan saja teman-temannya itu. Dia berpikir bahwa kalau teman-temannya itu terus mengatai dirinya, lama-lama teman-temannya itu pasti akan lelah sendiri gitu. Jadi dia membiarkan saja sampai teman-temannya tidak sudah bosan gitu untuk mengejek dirinya. Untuk riwayat pendidikan konseli ini, sebelum bersekolah di SMP Negeri 1 Indralaya, konseli pernah bersekolah di SD 14 Indralaya Selatan. Lalu untuk persepsi konseli mengenai sekolah, guru dan temannya, menurut konseli, sekolah itu tempat belajar, tempat yang mengasihkan dengan banyak teman, dengan dia bertemu dengan teman-temannya, guru-guru, atau tempat dia banyak belajar hal-hal baru. Lalu untuk persepsinya terhadap guru, guru merupakan orang yang mengajar dirinya dan teman-temannya, yang memberikan ilmu-ilmu baru, dan bisa dikatakan konseli ini memiliki guru favorit gitu. Jadi dia suka dengan guru BK-nya, karena itu dia mengajukan diri untuk melakukan konseling kepada guru BK. Lalu interaksi sosialnya berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, bahwa konseli ini berteman baik dengan teman-temannya. Nah, untuk instrumen yang saya gunakan kepada konseli ini, saya menggunakan kuesioner tentang bullying. Untuk hasilnya, konseli ini memiliki nilai sedang atau rata-rata. Nah, lalu untuk intervensi dari guru BK bisa memberikan dukungan emosional kepada konseli dan memberikan layanan-layanan bimbingan konseling kepada konseli. Lalu intervensi dari orang tuanya, orang tua konseli bisa lebih memberikan perhatian lagi kepada anaknya agar orang tuanya bisa mengetahui apa permasalahan yang sedang dialami oleh anaknya, dan orang tua bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada konseli. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan hasil presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, jadi saya ingin bertanya nih, dari permasalahan si konseli ini kan, konseli kan termasuk dalam bullying verbal, itu apa yang tindakan yang diberikan guru BK? Nah, untuk guru BK sendiri itu belum ada layanan yang diberikan, namun guru BK memberikan penguatan dan memberikan dorongan atau motivasi untuk konseli agar lebih semangat lagi dan termotivasi dalam belajar, dan agar konseli ini tidak menghiraukan perkataan temannya yang membuli dirinya. Oke, jadi kan karena belum adanya tindakan dari guru BK-nya ini kan, karena ini juga jika dikategorikan kan si subjek ini kan baru mendapat bullying seperti kayak dipanggil nama orang tua kan. Bagaimana dengan tindakan dari guru wali kelasnya sendiri? Oke, untuk wali kelas sendiri lebih ke menegur siswa yang mengejek konseli ini. Jadi siswa yang sering mengejek ini akan diberi peringatan oleh wali kelasnya dan dinasehati untuk tidak melakukan atau mengejek temannya lagi. Berapa lama kamu melakukan observasi dan wawancara di sekolah itu? Untuk berapa lamanya, saya melakukan selama 2 hari. Terus kenapa instrumen yang dipilih itu kuesioner? Saya rasa itu yang paling tepat ya untuk permasalahan konseli ini. Instrumen yang digunakan itu kuesioner. Baik, saya izin bertanya. Tadi itu kan permasalahannya itu bully dengan dipanggil nama orang tuanya. Jadi saya mau bertanya, bagaimana tanggapan dari orang tua konseli ketika anaknya dibully dengan dipanggil nama orang tua? Terus apa tindakan dari orang tua konseli dengan anaknya jadi korban bully gitu? Oke, jadi saya jawab ya. Di sini orang tua konseli tidak mengetahui kalau anaknya ini sering dibully. Karena ketika saya tanya kepada konseli kenapa orang tuanya tidak tahu, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah kasih tahu gitu ke orang tuanya kalau teman-temannya itu sering membuli dirinya. Karena dia pikir teman-temannya itu nanti juga bully ini mereda gitu. Jadi dia nggak bilang sama orang tuanya. Dari guru BK-nya sendiri ada nggak menghubungi orang tua dari konseli ini? Nah, untuk guru BK sendiri belum pernah menghubungi orang tua dari konseli ini, karena juga guru BK juga belum ada tindakan gitu. Kalau saya bertanya, dalam pengambilan data ini apakah ada kesulitan yang dialami? Nah, untuk pengambilan data atau informasi ini tidak ada kesulitan, namun dari konseli sendiri itu ketika ditanyai jawabannya kurang terbuka gitu. Jadi dia hanya menjawab singkat-singkat saja untuk pertanyaan yang
saya berikan. Terus tindakan yang kamu ambil apa biar si konselor itu mau dengan terbuka menjawab? Tadi kan dibilang kurang terbuka. Jadi yang saya lakukan itu dengan membangun suasana gitu kepada konselor agar konselornya lebih rileks lagi, lebih lebih membuka diri kepada diri saya gitu. Nah, baiklah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baiklah, jika tidak ada lagi saya tutup sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.